Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasahu bimasyiatillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Sebelumnya Bapak tanya, apakah itu infak? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sesuatu atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penerimanya tidak dapat diberikan kepada mustahik zakat. Tetapi selain mustahik zakat pun seperti keluarga, kerabat, dan bahkan membiayai kebutuhan diri sendiri. Untuk memperdalam ilmu tentang infak, kita gali surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita terlebih dahulu bacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la ta'adduna 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Maka adapun manusia, apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Surat Al-Fajr adalah surat ke-89 dalam Al-Quran. Surat Al-Fajr termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Makkiyah berisi seruan agar manusia berakhlak, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum orang-orang Mekah zaman jahiliyah memiliki akhlak yang buruk, berjudi, mabuk-mabukan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Mekah pada zaman jahiliyah umumnya berprofesi sebagai pedagang yang berpikir dengan pedoman untung dan rugi. Oleh karena itu, orang-orang Mekah susah diajak dialog, susah diajak gotong royong, susah menerima seruan untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka semua itu tidak menguntungkan. Maka dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada orang-orang Mekah azab yang dialami kaum Ad, kaum Samud, Firaun karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, surat Al-Fajr ayat 15-18 diturunkan sebagai peringatan kepada orang-orang Mekah agar mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasaan rizki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rizki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Selanjutnya surat
Al-Fajr ayat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar manusia memuliakan, menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruknya rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Betapa mulianya orang-orang menyayangi anak yatim, kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya, dalam surat Al-Fajr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin. Orang-orang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Firman Allah dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dari kesimpulan yang tadi, isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 ini mengajarkan kita yang pertama, hendaklah manusia tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, sedang banyak rizki ataupun kekurangan. Yang kedua, manusia senantiasa bersyukur dalam keleluasan rizki dan senantiasa bersabar ketika kekurangan rizki. Dan yang ketiga, hendaklah manusia menyantuni anak yatim dan menyeru untuk memberi makan orang miskin. Mungkin sampai di sini pertemuan hari ini membahas tentang pengertian infak dan isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Kurang lebihnya dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.